Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proyek manajemen yang berjudul Jelajah Berlin Mas Cakep. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Roslina Felvisi Majuntak, yang kedua ada saya sendiri Maya Selvira, yang ketiga ada Luna Fauzia, kemudian ada Nita Nur Utami, ada Sinatul Rizka Amanda, ada Nur Aslina Setiawardani, ada Ivana Helga, ada Naila Rizkika, dan yang terakhir ada Kana Siska. Yang pertama di sini ada Project Charter. Proyek ini dipilih karena wilayah Barat Mas Cakep memiliki potensi wisata yang sangat besar, namun hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal karena promosi masih dilakukan secara manual dan informasi destinasi tersebar serta tidak terintegrasi. Kondisi ini menyulitkan wisatawan dalam memperoleh informasi yang cepat, lengkap, dan akurat. Oleh karena itu, proyek ini menghadirkan aplikasi panduan wisata digital terpadu yang menyediakan informasi destinasi secara menyeluruh, mulai dari lokasi, rute, harga tiket, fasilitas, hingga ulasan pengunjung, serta dilengkapi fitur rekomendasi sesuai minat dan anggaran wisatawan. Melalui aplikasi ini, wisatawan diharapkan dapat lebih mudah merencanakan perjalanan dan memilih destinasi yang sesuai, sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisata. Pada akhirnya, peningkatan aktivitas wisata tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta mendukung strategi pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis digital. Selanjutnya, di sini ada tujuan proyek. Di sini kami menggunakan Handmart. Yang pertama ada spesifik, aplikasi wisata digital Berlin Mas Cakep yang berbentuk mobile dengan fitur info wisata, kuliner, budaya, dan rekomendasi otomatis. Selanjutnya, measurable 100 lebih destinasi, 50 kuliner, hingga 1000 pengguna per 6 bulan, dan akurasi rekomendasi kurang lebih 80%. Lalu ada achievable, di sini tim kompeten dan kerjasama dinas pariwisata serta komunitas lokal. Lalu yang keempat ada relevant, mendukung digitalisasi pariwisata dan ekonomi kreatif daerah. Yang terakhir ada time bound, di sini targetnya itu 6 bulan dengan 2 bulan mencari data, 2 bulan pengembangan, 1 bulan uji coba, dan 1 bulan dengan peluncuran aplikasi Berlin Mas Cakep. Selanjutnya ada output proyek. Yang pertama ada analisis kebutuhan dan riset pengguna. Yang kedua, perancangan konsep dan alur aplikasi, flowchart dan sitemap. Yang ketiga, desain UI dan UX. Yang keempat, ada pembuatan prototipe interaksi. Yang kelima, uji coba dan evaluasi desain. Yang keenam, desain final aplikasi panduan wisata lokal dan rekomendasi wisata di Berlin Mas Cakep. Nah, selanjutnya ada Gantt chart. Gantt chart ini dengan result ini menggambarkan perencanaan pelaksanaan pengembangan aplikasi panduan wisata Berlin Mas Cakep secara bertahap dan terstruktur. Proyek diawali dengan analisis kebutuhan dan riset pengguna pada Oktober hingga November 2025 yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan mengumpulkan data destinasi wisata melalui observasi. Selanjutnya, pada November hingga Desember 2025 dilakukan perencanaan konsep alur aplikasi melalui penyusunan flowchart dan sitemap sebagai dasar navigasi aplikasi. Tahap desain UI UX dilaksanakan pada Januari hingga Februari 2026 dengan pembuatan wireframe dan mockup yang mencakup fitur utama aplikasi. Tahap berikutnya adalah uji coba dan evaluasi desain yang dilakukan hingga akhir Maret 2026 untuk menilai kemudahan pengguna dan mengumpulkan masukan pengguna. Hasil evaluasi digunakan untuk menyempurnakan desain hingga menghasilkan desain final aplikasi beserta dokumentasi dan upload dan laporan akhir proyek. Sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa on cam karena kameranya sedang rusak. Selanjutnya pada rencana anggaran biaya atau RAB, di sini untuk subtotal sumber daya manusia ada sebanyak 65.400.000, di mana untuk kegiatan analisis kebutuhan dan riset pengguna berdurasi 6 minggu dengan biaya per minggu yaitu 1.500.000 dengan total 9. Yang kedua, perancangan konsep dan alur aplikasi, flowchart dan sitemap berdurasi 6 minggu dengan biaya per minggu yaitu 1.800.000 dengan total 10.800.000. Yang ketiga ada desain UI dan UX, wireframe dan mockup berdurasi 8 minggu dengan biaya per minggu interaktif, di mana durasi 6 minggu dengan biaya evaluasi disper adalah 58.400.000 dengan cadangan atau kontingensi 10% sebanyak 6.940. Maka total estimasi biayanya ada sebanyak 76.340. Selanjutnya, untuk memahami penyebab utama dari tidak tercapainya target proyek, kami menggunakan pendekatan diagram fishbone atau diagram sebab akibat. Diagram ini membagi faktor-faktor penyebab ke dalam 6 kategori utama, yaitu measurement, material, people, finance, environment, dan juga method. Dari sisi measurement, belum adanya indikator kerja atau KPI yang jelas dan sistem backup pengguna yang belum optimal membuat evaluasi proyek menjadi subjektif dan kurang terstruktur. Di kategori materials, keterbatasan lisensi tools, data lokasi wisata yang belum lengkap, serta minimnya dokumentasi teknis menjadi hambatan dalam pengembangan konten dan fitur. Faktor people juga berperan besar, seperti kurangnya pengalaman tim dalam proyek wisata digital, koordinasi yang belum maksimal, dan tidak adanya pelatihan rutin. Dari sisi finance, keterbatasan dukungan dari pemerintah, lingkungan eksternal juga mempengaruhi, terutama akses internet yang rendah di beberapa daerah wisata yang menghambat uji coba dan implementasi. Terakhir, dari aspek metode, belum adanya SOP yang terstruktur, jadwal kerja yang tidak disiplin, dan evaluasi yang tidak dilakukan secara berkala membuat proses kerja kurang efisien. Dengan analisis ini, kita bisa mengidentifikasi titik-titik kritis yang perlu diperbaiki agar proyek bisa berjalan lebih optimal dan mencapai target yang telah ditetapkan. Pada slide ini ditampilkan diagram flowchart pengembangan aplikasi. Proses dimulai dari tahap perencanaan dan pengumpulan data untuk memahami kebutuhan pengguna. Selanjutnya dilakukan perancangan konsep serta desain UI UX. Dilanjutkan dengan pembuatan prototipe dan uji coba. Hasil uji coba kemudian dievaluasi dan diperbaiki hingga aplikasi siap difinalisasi. Lalu selanjutnya pada slide ini menjelaskan struktur organisasi dalam pengembangan aplikasi. Project Manager bertanggung jawab mengordinasikan seluruh proses proyek.
Tim riset pengguna berperan mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan pengguna. Tim desain merancang UI/UX dan tim evaluasi memastikan kualitas aplikasi serta dokumentasi proyek. Selanjutnya yaitu ada positif jabatan yang dimana di sini ada project manager yang tugasnya yaitu ada memimpin keseluruhan proyek dari perencanaan, eksekusi hingga penyelesaian, lalu menentukan timeline, anggaran dan alokasi sumber daya, lalu mengkoordinasikan seluruh tim, lalu mengambil keputusan penting terkait arah proyek, lalu memastikan hasil akhir sesuai dengan kebutuhan konsumen, lalu menjaga hubungan antara dan lalu kemudian ada tim riset pengguna yang dibagi menjadi dua bagian yaitu user research analysis dan surveyor lapangan. Untuk user research yaitu tugasnya adalah melakukan analisis kebutuhan dan perilaku pengguna secara mendalam, menyusun metode riset wawancara, observasi dan studi perilaku, lalu mengidentifikasi masalah utama, lalu mengolah dan menganalisis data hasil riset pengguna, memberikan rekomendasi gagal dan pengembangan pada tim desain. Sedangkan untuk yang surveyor lapangan yaitu melaksanakan survei di lapangan secara langsung pada para pengguna, lalu mengumpulkan data primer melalui kuesioner, lalu mengidentifikasi kebutuhan dan hambatan pengguna, lalu menyampaikan hasil pengamatan lapangan untuk mendukung analisis penalti, lalu membantu validasi awal konsep atau prototipe melalui feedback langsung. Kemudian ada bagian desain dan UI UX yang tugasnya adalah mendesain tampilan antarmuka dan pengalaman pengguna, membuat wireframe, mockup, dan prototipe desain, lalu menyesuaikan desain berdasarkan hasil riset pengguna, pastikan desain nanti mudah digunakan serta sesuai dengan kebutuhan, melakukan revisi berdasarkan hasil evaluasi dari tester, lalu ada yang membuat prototype, yaitu tugasnya adalah mewujudkan desain UI UX menjadi prototype interaktif, menyediakan model awal penduduk produk yang dapat diuji pengguna atau QA tester, lalu meretasi prototype sesuai masukan tim riset dan evaluasi, mendukung visualisasi konsep untuk stakeholder dan tim, lalu untuk penguji aplikasi atau QA tester, yaitu tugasnya adalah menguji produk prototype untuk menemukan bug, error, dan sebagainya, melakukan uji fungsional, uji performa, dan uji kegunaan, lalu menyusun laporan hasil testing beserta rekomendasi perbaikannya, lalu memastikan kualitas produk sesuai standar sebelum dipublikasi. Lalu untuk staf dokumentasi, yaitu ada menyusun dan mengolah seluruh dokumen proyek, mengarsipkan laporan riset desain, evaluasi, dan perubahan versi produk, lalu menyediakan dokumen resmi untuk referensi seluruh tim, membuat dokumentasi final yang siap nanti digunakan, dan mendukung QA tester dengan dokumentasi hasil pengujian. Ini ada Gantt chart dengan resource, yaitu di mana Gantt chart ini proyeknya dibagi menjadi 6 tahapan utama yang berjalan dengan secara bertahap dan beririsan dimulai dari Oktober 2025 hingga Maret 2026. Yang pertama di sini adalah tahap analisis kebutuhan dan riset pengguna yang berlangsung pada 1 minggu sampai 6. Tahap ini, tim mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan stakeholder serta mengumpulkan data wisata melalui survei dan studi literatur sebagai nantinya pengembangan aplikasi. Terus, lalu ada tahap kedua, yaitu perencanaan konsep dan alur aplikasi pada minggu 7 sampai 12, dan hasil riset ini kemudian diterjemahkan dalam flowchart, time map, dan user flow untuk menentukan struktur navigasi aplikasi nantinya. Lalu pada minggu 9 sampai 16, lakukan desain UI UX yang berupa wireframe dan mockup. Tahap ini adalah pembuatan prototipe interaktif pada minggu 13 sampai 18, di mana desain UI UX ini diubah menjadi prototipe yang dapat disimulasikan oleh pengguna. Kemudian dilakukan uji coba dan evaluasi desain pada minggu 19 sampai 24, yang di mana prototipe diuji untuk melihat kemudahan penggunaan dan fungsionalisnya. Lalu tahap terakhir yaitu adalah tahap desain final dan dokumentasi pada minggu ke-23 sampai 24 yang berfokusnya pada penyempurnaan desain akhir dan penyusunan laporan proyek. Selanjutnya di sini ada stakeholder proyek yang yaitu pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam proyek. Identifikasi stakeholder dilakukan untuk mengetahui peran, pengaruh, dan juga kebutuhan setiap pihak agar proyek berjalan dengan efektif dan juga tepat sasaran. Yang pertama di sini ada identifikasi stakeholder proyek Jelajah Berlimas Cakep, yaitu ada pihak pemerintah daerah dan juga Dinas Pariwisata Berlimas Cakep yang dimana sebagai stakeholder utama untuk penyedia data resmi pariwisata. Yang kedua ada sponsor dan juga pemberi data yang dimana menyediakan pendanaan proyek dan juga pengaruh terhadap keberlangsungan serta kualitas dari aplikasi. Yang ketiga itu ada proyek manajer yang dimana bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi proyek agar berjalan sesuai target waktu dan juga anggaran. Yang keempat itu ada tim pengembangan aplikasi, yaitu untuk mengembangkan aplikasi atau sistem dan juga fitur aplikasi. Yang kelima ada tim UI UX designer, yaitu merancang tampilan dan pengalaman pengguna agar aplikasi mudah digunakan dan juga menarik. Yang keenam di sini ada wisatawan atau pengguna aplikasi, yaitu pengguna akhirnya memanfaatkan aplikasi untuk mencari informasi dan juga rekomendasi wisata. Yang ketujuh di sini ada pelaku usaha dan juga pengelola destinasi wisata untuk menggunakan aplikasi sebagai media promosi dan juga penyedia informasi destinasi serta event-event lokal yang dia dapat. Yang kedelapan di sini ada tim marketing dan juga promosi, yaitu untuk mempromosikan aplikasi agar dikenal dan juga digunakan oleh masyarakat luas. Dan di sini ada yang kesembilan ada penyedia infrastruktur teknologi, yaitu untuk menyediakan server dan juga sistem pendukung agar aplikasi berjalan stabil dan juga aman. Next, selanjutnya yang kedua di sini ada power interest grid yang digunakan untuk memetakan para pemangku kepentingan berdasarkan tingkat kekuasaan dan juga tingkat kepentingannya terhadap proyek kami ini. Pemetaan ini digunakan untuk sebagai strategi komunikasi dan juga pengelolaan stakeholder agar dapat dilakukan secara tepat sasaran. Pada kuadran high power, high interest atau manage closely, terdapat Dinas Pariwisata Berlimas Cakep, sponsor proyek, serta project manager, yang dimana pihak-pihak ini merupakan pihak pengambil keputusan utama dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proyek sehingga perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan perencanaan dan juga pelaksanaan. Selanjutnya pada kuadran high power, low interest atau keep satisfied, terdapat sponsor proyek dan juga pemerintah daerah di luar Dinas Pariwisata. Meskipun ini tidak terlibat langsung dalam aspek teknisnya, mereka juga memiliki pengaruh besar dari sisi pendanaan dan juga regulasi, sehingga perlu dijaga kepuasan dan juga komunikasinya secara berkala. Pada kuadran low power atau high interest atau keep informed, terdapat wisatawan, pelaku usaha,
pariwisata lokal, pengelola destinasi atau komunitas wisata, serta penyedia infrastruktur teknologi. Kelompok ini memiliki ketertarikan tinggi karena berdampak langsung oleh proyek, sehingga perlu mendapatkan informasi yang jelas dan juga berkelanjutan. Yang terakhir ada kuadran low power, low interest atau monitor. Terdapat masyarakat umum non-target, supplier kecil non-kritis, media lokal kecil, dan komunitas non-pariwisata. Kelompok ini tidak memerlukan keterlibatan intensif, tetapi perlu dipantau untuk mengantisipasi potensi perubahan. Next. Baik, selanjutnya ada stakeholder proyek menggunakan Racim Matrix. Racim Matrix adalah alat untuk membagi peran dan tanggung jawab setiap stakeholder dalam setiap tahapan proyek supaya tidak terjadi tumpang tindih tugas dan semua proses berjalan dengan lancar. Dalam proyek ini terdapat 7 stakeholder utama, yaitu project manager, user research analysis, surveyor lapangan, UI UX designer, pembuat prototipe, QA tester, dan staf dokumentasi. Alur tanggung jawab proyek yang pertama yaitu tahap analisis kebutuhan pengguna, di mana project manager berperan sebagai accountable, lalu user research analis sebagai responsible, surveyor lapangan sebagai konsul. Tahap ini fokus memahami kebutuhan dan masalah pengguna. Yang kedua ada tahap perancangan konsep dan alur aplikasi, di mana UI UX designer menjadi responsible, project manager tetap akuntabel. Yang terakhir tim lain bersifat konsul dan informat, di mana tahap ini dimulai dibuat flow aplikasi dan desain awal. Yang ketiga ada tahap UI UX atau wireframe dan mockup, di mana UI UX designer sebagai responsible, project manager sebagai accountable, serta tim lain memberikan masukan sesuai kebutuhan. Yang keempat ada tahap pembuatan prototipe interaktif, di mana pembuatan prototipe sebagai responsible, lalu project manager sebagai accountable. Prototipe ini berdasarkan desain yang telah disetujui. Yang kelima ada tahap uji coba dan evaluasi. Tahap uji coba dan evaluasi ada QA tester berperan sebagai responsible, lalu project manager tetap menjadi accountable. Tahap ini memastikan aplikasi berjalan sesuai dengan fungsi dan bebas error. Yang terakhir ada tahap penyelesaian akhir dan dokumentasi, di mana UI UX designer dan staf dokumentasi berperan sebagai responsible, lalu dokumentasi proyek disiapkan sebagai laporan akhir. Racim Matrix ini membantu proyek berjalan lebih terstruktur karena setiap stakeholder tahu jelas tanggung jawab yang jelas serta risiko miskomunikasi dapat diminimalisir. Kemudian ada manajemen risiko, di mana manajemen risiko ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat keberhasilan proyek. Dengan manajemen risiko, proyek dapat berjalan lebih terencana, meminimalkan kerugian, serta meningkatkan peluang tercapainya target proyek. Yang pertama ini resikonya yaitu responden riset tidak representatif, di mana jenis resikonya termasuk threat atau ancaman dengan dampak data kebutuhan pengguna menjadi tidak akurat. Kemudian rekomendasi destinasi wisata kurang mencerminkan preferensi pengguna lintas daerah. Yang ketiga, adanya revisi desain untuk tahap selanjutnya yang berdampak pada waktu dan biaya proyek. Kemudian untuk tindakan mitigasinya, yang pertama menentukan kriteria responden yang jelas seperti usia, domisili, penggunaan smartphone sebelum pengumpulan data. Kedua, mengombinasikan metode pengumpulan data seperti survei online, wawancara singkat, dan observasi untuk mengurangi bias data. Ketiga, menyediakan cadangan responden jika jumlah partisipasi dari salah satu wilayah tidak memenuhi jumlah yang dibutuhkan. Kemudian, sesuai dengan risk register, di mana tingkat keparahan berada pada tingkat 4, kemudian keterjadian berada pada tingkat 3, dan risk value yaitu 12. Selanjutnya untuk resiko yang kedua, feedback negatif dari pengguna saat tahap uji coba. Ini termasuk ke dalam jenis resiko threat atau ancaman. Kemudian untuk dampaknya, yang pertama, melakukan perombakan desain dan fungsi aplikasi secara signifikan. Kedua, bertambahnya durasi pengerjaan proyek karena banyak revisi. Ketiga, meningkatnya kebutuhan biaya dan sumber daya untuk perbaikan desain dan fitur. Tindakan mitigasi yang dapat dilakukan yaitu melakukan uji coba bertahap, dimulai dari pengujian internal oleh tim proyek sebelum dilanjutkan ke uji coba eksternal dengan pengguna. Kedua, menggunakan checklist pengujian standar untuk memastikan aspek fungsional, usability, dan alur aplikasi telah diuji secara menyeluruh. Ketiga, mengelompokkan umpan balik dari pengguna berdasarkan prioritas dan juga dampaknya terhadap fungsi inti aplikasi. Untuk poin ini, tingkat keparahan berada pada angka 4, tingkat keterjadian berada pada angka 2, dan risk value-nya 8. Untuk poin ketiga, risiko dukungan aktif dari Dinas Pariwisata setempat pada tahap final pengembangan aplikasi. Ini dalam jenis risiko opportunity, di mana dampaknya 1. Meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap aplikasi panduan wisata Bali Mas Cakep. 2. Adanya peluang untuk promosi aplikasi secara lebih luas melalui situs resmi pemerintah daerah. Dan ketiga, membantu keberlanjutan aplikasi sebagai bagian dari ekosistem digital pariwisata daerah. Tindakan mitigasi yang bisa dilakukan yaitu membangun kemitraan strategis dalam bentuk dukungan data, konten, dan publikasi aplikasi. Kedua, melakukan presentasi hasil desain final aplikasi kepada Dinas Pariwisata untuk menunjukkan manfaat dan kesiapan dari aplikasi. Yang ketiga, menyusun rencana kerjasama lanjutan untuk pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Poin ketiga ini berada pada tingkat keparahan 5 dan tingkat keterjadian 2 sehingga risk value-nya 10. Untuk risiko yang keempat yaitu potensi bekerja sama dengan influencer atau content creator wisata lokal.
Jenis risiko ini berada pada jenis risiko opportunity, di mana dampaknya satu, meningkatkan kredibilitas dan citra aplikasi sebagai platform wisata yang terpercaya. Dua, meningkatnya jangkauan promosi aplikasi melalui audiens influencer wisata lokal. Dan ketiga, meningkatkan trust kepada promosi karena promosi dilakukan melalui influencer publik. Tindakan mitigasi yang bisa dilakukan, yang pertama, mengidentifikasi, menghubungi influencer lokal melalui tim marketing untuk melakukan kolaborasi konten. Yang kedua, melakukan pemantauan rutin terkait feedback dan konten di media sosial secara rutin. Dan yang ketiga, menjadwalkan konten dengan influencer atau konten kreator secara rutin untuk menaikkan engagement. Poin ini berada pada tingkat keparahan 4 dan tingkat keterjadian 2 dengan risk value-nya 8. Untuk resiko yang kelima, bekerja sama dengan UMKM lokal seperti penginapan, kuliner, dan lainnya, di mana ini termasuk ke dalam jenis resiko opportunity dengan dampak yang pertama, meningkatkan jumlah pengguna aktif, karena pihak UMKM akan mempromosikan aplikasi ini kepada para pelanggannya. Yang kedua, adanya potensi memperkuat branding pariwisata daerah melalui UMKM. Tindakan mitigasi yang bisa dilakukan, yang pertama, berkomunikasi dengan UMKM setempat terkait aplikasi ini dan membantu dalam pengaplikasiannya, sehingga pihak UMKM bisa menggunakannya untuk mempromosikan kepada pelanggannya. Yang kedua, menetapkan UMKM tertentu sebagai ikon wisata daerah tertentu, sehingga identitas wisata dan daerah semakin kuat dan dikenal luas oleh orang-orang. Ini berada pada tingkat keparahan 5 dan tingkat keterjadian 3, sehingga risk value-nya 15. Resiko yang keenam yaitu keterlambatan jadwal pengembangan aplikasi. Ini termasuk ke dalam jenis risiko threat atau ancaman, di mana dampaknya yang pertama, tahapan pengembangan tidak selesai sesuai timeline. Yang kedua, peluncuran atau peresmian aplikasi tertunda. Dan yang ketiga, meningkatkan tekanan kerja tim proyek. Tindakan mitigasi yang bisa dilakukan, yang pertama, membuat timeline proyek yang realistis dan terperinci. Kedua, melakukan monitoring progres secara berkala. Dan ketiga, menyediakan waktu cadangan atau buffer time pada tiap fase proyek. Poin ini berada pada tingkat keparahan 4 dan tingkat keterjadian 3 dan risk value-nya 12. Untuk risiko yang ketujuh yaitu miskomunikasi antar tim, di mana ini termasuk ke dalam jenis risiko threat atau ancaman. Dampak yang terjadi seperti kesalahan implementasi fitur, terjadi pengulangan pekerjaan, dan waktu dan biaya proyek meningkat. Tindakan mitigasi yang bisa dilakukan, yang pertama, menjadwalkan rapat rutin antar tim menggunakan tools manajemen proyek seperti Trello, Notion, dan lain-lain. Yang ketiga, dokumentasi kebutuhan dan perubahan proyek secara tertulis. Poin ini berada pada tingkat keparahan 3 dan tingkat keterjadian 2, dan risk value-nya berada pada angka 6. Kemudian, risiko yang terakhir yaitu pemanfaatan data pengguna untuk pengembangan fitur rekomendasi. Poin ini terdapat dampak, yaitu rekomendasi wisata menjadi lebih baik sesuai minat wisatawan. Kedua, meningkatkan tingkat penggunaan aplikasi. Dan yang terakhir, mendukung pengambilan keputusan pengembangan aplikasi. Tindakan mitigasi yang bisa dilakukan, yang pertama, mengolah data penggunaan aplikasi secara berkala. Kedua, menggunakan analisis data untuk melihat pola preferensi pengguna. Dan yang ketiga, mengembangkan fitur rekomendasi berbasis data. Poin ini berada pada tingkat keparahan 5 dan tingkat keterjadian 3, kemudian risk value-nya berada pada tingkat 15. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.